Oke, kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Hari ini merupakan seri perdana kegiatan pada malam hari. Kalau biasanya kita pagi hari, sekarang kita coba malam hari. Kita harapkan lebih banyak jemaat yang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan kita. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita, apakah kita sudah memiliki buah yang kekal melalui seluruh kehidupan kita? Buah yang kekal itulah yang dibicarakan di dalam firman Tuhan, misalnya dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih kita secara utama bukan untuk menjadi pemimpin politik atau orang yang terkenal, tetapi menjadi duta-duta Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memilih kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita kagum pada Tuhan yang memilih kita yang terbatas ini, yang lemah ini, dan Dia sanggup memperbaharui kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kita merupakan tanaman yang unik, merupakan tanaman yang memiliki karakter yang unik. Nah, tanaman yang diharapkan oleh Tuhan agar kita berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam Tuhan Yesus. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Pak Thomas ya, membuka dalam doa. Silakan Pak Thomas. Ya, baik Pak. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kembali melaksanakan acara PWC pada minggu ini. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam semuanya anak ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah kiranya Tuhan yang akan hadir di dalam acara ini, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati, supaya semua kami yang hadir di sini dapat benar-benar mengerti, memahami, memegang, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Pak Edi untuk memimpin kegiatan kita. Terima kasih Pak Anton. Iya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagian yang pertama dari buku berbuah dari Kambium, yaitu pekerja pelayanan seluruh umat. Nah, kita mungkin agak bingung apa sih kok tiba-tiba munculnya kok seluruh umat di bagian berbuah. Nah, kita lihat bagian yang diambil dari Kambium adalah The Lausanne Movement. Itu ada 3 bagian. Jadi seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Nah, inilah yang akan kita pelajari minggu depan juga akan Sabtu depan kita akan pelajari bersama-sama. Nah, hari ini kita belajar dari seluruh umat gitu ya. Apa yang dimaksud dengan seluruh umat? Jadi pekerja pelayanan seluruh umat ya ada 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Pandangan Alkitab, pandangan strategis, dan juga bagaimana menjadi pekerja pelayanan. Kita akan lihat satu-satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kuis yang sudah cukup lama dan berumur. Hubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Mungkin sebagian kita sudah ngerti gitu ya. Tapi kalau kita yang tidak pernah ngerti agak kesulitan. Pertama kali saya dapat kuis gini juga kesulitan. Ini bagaimana nih? Semua harus terhubung dengan 4 garis lurus. Ya Bapak Ibu tidak perlu berpikir nanti seperti apa gitu. Tapi karena waktunya terbatas. Nah, ini jawabannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini lurus semua. Jadi silakan mulai dari sisi bawah kanan, kemudian naik ke kiri atas, kemudian turun bawah. Oh, jadi dari titik yang paling kiri ini, kemudian ke samping kanan, kemudian naik ke kiri, turun lagi, kemudian ke atas. Jadi terus sambung dan semua titik 9 itu akan tersambung dengan 4 garis lurus.
Tapi kalau kita mencari lurus yang dari tengah-tengah aja di titik-titik, nggak akan selesai. Jadi perlu ada satu terobosan baru gitu ya. Mengapa sulit? Karena adanya asumsi keliru yang tidak disadari. Nah, kita tidak sadari bahwasannya kita perlu mencari terobosan baru. Itulah yang disampaikan oleh pesan dari Cambium ini. Jadi kita perlu mengecek asumsi kita tentang pelayanan kita. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan seluruh umat, kita cek dulu asumsinya itu apa. Dan kita akan mencoba beberapa bagian. Jadi asumsi yang pertama adalah pandangan populer tentang pekerjaan pelayanan. Gambaran apa yang biasanya terlintas dalam pikiran kita jika membayangkan tentang seorang hamba Tuhan? Jadi pendeta, pastor, penginjil, seorang yang bekerja penuh waktu di gereja atau lembaga pelayanan, seorang yang penghasilan diperoleh dari pelayanannya, seorang lulusan teologi. Gambaran ini tidak salah. Ya, inilah gambaran pandangan populer tentang hamba Tuhan. Tapi kita melihat lagi tentang pekerjaan pelayanan, bagaimana pandangan populernya, peran dan tugas hamba Tuhan. Ini kan sekali lagi tentang pandangan populer. Bertanggung jawab atas jalannya seluruh fungsi pelayanan, peran dan tugas jemaat awam, kasih tanda petik juga, mendukung hamba Tuhan dalam keuangan dan beberapa bagian kecil. Kemudian peran dan tugas seminari, mempersiapkan seorang untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanan. Nah, ini pandangan populer yang dimaksud hamba Tuhan itu kan tanda petik karena banyak yang diartikan seperti itu. Jemaat awam juga masih tanda petik karena Cambium itu kan untuk umum gitu. Jadi jemaat awam versinya dia dan versi gereja-gereja mungkin bisa berbeda. Tapi artinya ini secara umum seperti itu. Nah, jemaat awam yang baik pandangan populer masih ya. Datang kebaktian dan acara-acara gereja lainnya secara teratur, termasuk hari ini kita belajar bersama-sama dalam PWJ gitu ya. Kemudian secara sukarela memberikan persembahan pada gereja, mendukung program-program yang dijalankan pemimpin gereja. Nah, jadi tambahan agak lucu juga, menaati hukum ke-11, jangan berbuat ulah ya. Jadi mungkin dari pengalaman Cambium, gara-gara yang ada yang berbikin ulah nih, kalau jemaat awam gereja itu bisa pecah, tapi bukan masalah jemaat awam juga, tetapi juga hamba Tuhan begitu ya. Ya, kemudian apakah pandangan populer tentang pekerja pelayanan benar-benar tepat? Siapakah seorang hamba Tuhan menurut Alkitab? Apa yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat awam? Jadi sebenarnya kita ada dua bagian, satu hamba Tuhan, kemudian yang dimaksud dengan jemaat awam. Nah, kita akan lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan seorang membuka mic-nya, kemudian membacakan, setelah itu matikan lagi ya. Saya Pak Eki. Silakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ruth. Ya, semoga lekas pulih ya Bu Ruth. Bisa lihat orangnya ini, tapi saya mendengar ini suaranya Bu Ruth gitu ya. Nah, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata tentang pekerjaan pelayanan, kamulah kita semua itu bangsa terpilih, tetapi bukan hanya satu saja, supaya kita semua itu memberitakan perbuatan-perbuatan bersedia. Inilah pandangan Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi tentang pekerjaan pelayanan sesungguhnya kita semua yang sudah dipilih oleh Tuhan melakukan. Jadi supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, ini Konsili Vatikan II yang ditulis oleh Louis Evely, Belgium Roman Catholic Priest ya. Mulai mengarahkan gereja kembali pada pengertian Kristiani yang benar dengan mengembalikan pada tempat yang sebenarnya dari keimaman semua orang percaya dan ibadah rohani yang harus dilaksanakan masing-masing orang percaya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini maksudnya dari bagian yang ini tadi, Bapak-Ibu sekalian. Ketika melihat kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, maka Konsili Vatikan yang kedua tadi ingin mengatakan bahwasanya kita semua ini dikembalikan tepatnya pada keimaman dari kita semua. Jadi ini lebih luas lagi.
kita disebut orang yang imam dari 1 Petrus 2 tadi. Kita harus kembalikan pada tempatnya keimaman kita seperti itu. Kita harus melakukan bagian kita masing-masing. Itulah pandangan Alkitab dari Konsili Vatikan II yang dilakukan di Belgia tadi ya. Efesus 2 ayat 10, silakan kembali seorang membaca bagian ini. Efesus 2 ayat 10. Saya baca ya. Silakan Oma. Mumpung belum ngantuk. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, terima kasih Oma. Nah, tadi 1 Petrus 2 supaya kita yang imam itu melakukan pekerjaan, dan sekarang dalam Efesus 2:10 untuk, jadi sama, kita buatan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, inilah sebetulnya pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan yang dimaksud adalah tadi hamba Tuhan dan juga jemaat awam. Saya pikir dari sampai di sini kita, oh ya saya udah mengerti sih. Nah, Bapak Ibu udah mengerti, oke sih, bagus gitu ya. Nah, dalam hidup ini ada hal yang merupakan pilihan, ada juga yang tidak. Jadi kalau pakai sepatu itu pilihan, makan itu tidak gitu ya. Makan itu harus, bukan pilihan ya. Mengendarai mobil pilihan, tapi sekali kita membuat pilihan tersebut, maka mobil di sebelah kiri, bukan merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam konteks mengendarai mobil sebelah kiri itu harus, karena kita kalau mobil kita kan setir kiri gitu ya. Kalau setir kanan ya harus jalur kanan. Ini konteksnya konteks Indonesia. Kalau kita jalur sebelah kanan ya kita akan pertumbukan gitu ya. Nah, menjadi orang Kristen merupakan pilihan. Tetapi sekali kita memutuskan untuk meminta Yesus menguasai hidup kita, maka keterlibatan dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi merupakan pilihan. Nah, inilah bagian yang penting yang harus kita sadari. Kalau dulu kita Kristen bisa mengatakan pilihan, kami mengatakan seperti itu, tapi begitu kita memutuskan untuk menerima Yesus, kita mengikut Yesus, dan kita diselamatkan Yesus, dan kita mau melayaninya, sesungguhnya itu bukan pilihan, tapi adalah satu keharusan bagi kita. Keterlibatan, pelayanan, dan misi dunia. Sekali lagi, bukan pilihan. Kita semua yang percaya sama Tuhan, pelayanan dan misi dunia ini, sekali lagi diingatkan, bukan pilihan. Oh, bukan saya milih bagian tidak. Tapi kita semua yang sudah terpilih, kita semua menjadi imamat yang rajani tadi, kita harus melakukannya. Sekali lagi, bukan pilihan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa hal itu mustahil. Kita dapat memilih untuk tidak makan, tetapi jika kita melakukannya, kita harus menanggung akibatnya. Kita harus bersedia hidup dengan tenaga yang lemah, mengundang timbulnya infeksi dan penyakit, dan jika kita tak melakukannya dalam waktu yang lama, maka kita akan mati. Nah, ini bahkan lagi kalau kita membuat makan itu adalah pilihan, maka akibatnya jelas bisa fatal gitu ya. Sama, jadi kalau kita pilih mobil di sebelah kanan ya akan terjadi kecelakaan. Ya. Layanilah, 1 Petrus 4 ayat 10-11, silakan seorang lagi membaca. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Saya baca ya Pak. Silakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Iya, saya tidak tahu, tapi saya mendengar ini suara Bu Sumaryati ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Sumaryati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi supaya, kemudian untuk, penekanannya di kata yang di bold yang warna beda gitu ya. Kalau 1 Petrus 4, 10-11,
karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi pekerja pelayanan ini sungguhnya kita sudah mendapat karunia masing-masing. Jadi kita semua sudah dikaruniakan yang spesial bagi tiap kita untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kalau kita bicara seperti ini, artinya dari tiap kita tidak ada yang tidak mendapat karunia itu. Semuanya sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Nah, Bapak sekalian, kita perlu menyadari apapun, kalau kita merasa, oh saya nggak bisa khotbah, ya mungkin tidak semua orang pandai bicara. Oh saya nggak bisa apa, tapi Bapak itu minimal bisa mendoakan, bukan? Nah, jadi kita punya karunia masing-masing. Apakah doanya sekedar aja, tapi kalau kita merasa kita punya karunia, oh kita bisa mendoakan dengan luas gitu ya. Saya lagi berbincang dengan beberapa waktu yang lalu. Saya pikir Burut nih orang yang setia berdoa, salah satu orang yang setia berdoa. Jadi kalau dia berdoa, tunjukin saya Pak, ini kita doakan ini, detail sekali Bapak Ibu sekalian. Nah ini perlu kita contoh. Guys. Hari ini kita bisa melihat salah satu karunia dari Burut adalah berdoa. Masih ada karunia yang lain yang Tuhan percayakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat memang kita semua ini punya karunia masing-masing. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Gitu ya. Nah, sekalian yang lain ini tentang karunia kita lihatnya alatnya macam-macam. Kita fungsinya kan berbeda-beda. Si A tidak baru sama dengan si B ataupun si C atau si D, tetapi semuanya punya fungsi, jadi karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Jadi semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Kalau kita bisa menyambut jemaat, ya sambut aja. Kita cuma bisa berkata-kata bagi mereka, lakukan bagian itu. Kita bisa mendatangi, lakukan bagian itu. Nah itulah namanya kita diperlengkapi. Tadi Komisi Perempuan juga lagi keluar gitu ya, lagi melakukan aksi Natal. Saya pikir itu juga salah satu bagian di mana kita belajar menemukan, sekaligus kalau kita sudah menemukan, kita melayani di dalam karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita. Ini Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Silakan seorang lagi membaca bagian ini. Jangan ragu-ragu untuk membuka mic-nya. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Haji. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Ya, terima kasih Pak Haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwasannya dari semua yang disampaikan di bagian depan, baik rasul-rasul dan berikutnya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi bagian-bagian dari yang disebut di atas, dari rasul-rasul, nabi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, inilah bagian daripada yang disebut oleh Alkitab, itu termasuk gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi. Nah, kalau dalam konteks yang sedang kita bicarakan pada saat ini, kalau Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa pembicara di pembinaan warga jemaat ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menjadi orang-orang yang memperlengkapi satu dengan lainnya, bisa sharing. Nah, itu kita merasa kita namanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Semua orang percaya adalah imam, kali konteksnya masih bagian tadi ya. Implikasinya bahwa semua orang percaya harus melakukan pelayanan. Tidak hanya para rasul atau para pemimpin utama. Perhatikan, tidak hanya para rasul atau pemimpin utama. Jadi semua. Perjanjian Baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia, namun semua dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Perhatikan, ini Lawrence Richard ya. Perjanjian Baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia, namun semua dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Jadi ini satu kata yang penting diberikan oleh Lawrence Richard gitu ya. Nah, semua orang percaya diutus untuk melayani. Jadi kita lihat
Yohanes 17 ayat 15 sampai 20. Kita lihat yang bagian teks ini aja karena sebagian dipotong. Silahkan seorang lagi membaca bagian ayat Alkitab ini. Saya, Pak. Ya, silahkan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 15 sampai 20. Iya, terima kasih. Saya tidak melihat ini siapa ya, Bu? Bu Wati, Pak. Bu Wati, oh ya Bu Wati, terima kasih Bu Wati. Maaf ya Bu, saya belum menghafal suaranya, saya akan hafalkan, masukkan ke memori saya. Ya terima kasih Bu Wati. Nah Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa Yesus ini tentang Yesus. Jadi aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka di dunia. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan bahwasanya dia pun diutus, ya diutus oleh Bapaknya, dia pun juga melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya bahwasanya semua kita yang diselamatkan pun, kita yang jadi dipilih menjadi imam pun, kita menjadi pekerja pelayanan. Inilah pandangan Alkitab yang penting dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dari Life at Work, Cornerstone of Calling ya. Panggilan merupakan undangan pribadi bagi Tuhan untuk bagi seorang untuk bekerja sesuai agendanya, menggunakan talenta yang telah diberikannya dengan cara-cara yang memiliki kepentingan kekal. Pertanyaannya bukan apakah saya dipanggil, melainkan, perhatikan, bukan apakah saya dipanggil, tapi apakah panggilan saya. Jadi bukan saya dipanggil, tapi apakah panggilan saya. Dan bagaimana saya dapat memenuhinya. Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita menyadari bahwasanya kita mengerti panggilan saya dan bagaimana kita dapat memenuhinya. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang tidak punya karunia, karena tiap kita diberikan karunia melayani apapun itu. Nah, kita perlu memberikan konsep yang lengkap gitu ya. Jadi kalau ini sekali lagi ini pandangan Alkitab, pandangan populer tadi kita, hamba Tuhan tuh yang melakukan semuanya, itu tidak. Dalam pelayanan yang kami lakukan pun kami tidak bisa semuanya. Saya masih teringat ketika saya bergereja di satu gereja di Semarang itu ya, hamba Tuhan saya juga sharing, istrinya dia mengatakan saya hendak semuanya bisa, dia lulusan teologi gitu ya. Tapi dia bersahabat dengan seorang ibu-ibu, ini kan istrinya ibu, bersahabat dengan seorang ibu-ibu yang maaf ini pendidikannya rendah, SD aja enggak lulus, tetapi dia bisa sharing bagian-bagian yang bagus. Si ibu pendeta ini, jadi ibu gembala saya, dia merasa bahwasanya ketika dia sharing dengan orang yang berpendidikan rendah, tapi bisa punya hikmat yang luar biasa. Nah, disitulah mereka menjadi hikmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita saling melayani, saling menopang itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bukan soal status dia pendidikan tinggi atau tidak, tetapi bagaimana karunia itu. Perhatikan kalau tadi saya bicara bahwasanya hanya tidak sampai SD lulus, tapi punya hikmat yang luar biasa. Wah, buat saya itu satu pelajaran yang penting. Jadi ternyata kita punya karunia masing-masing berbeda, dan karunia itu penting. Bapak-Ibu sekalian, ini Matius 28 ayat 18 sampai 20, ayat yang terkenal bagi setiap kita dan harus kita ingat semua. Silahkan seorang lagi membaca bagian ini. Halo Bapak Ibu sekalian, silahkan membaca. Ya, saya baca Pak. Iya Pak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Terima kasih Pak Anton.
Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwasanya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia memberikan segala kuasa itu kepada kita. Dan kita diberikan satu pesan atau beberapa pesan, di bagian ini tepatnya beberapa pesan, supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya adalah ketika Tuhan pergi ke surga bukan berarti Tuhan tidak memberikan pada kita, tapi Dia sudah memberikan, Dia sudah menerima dan sekarang diberikan pada kita, dan kita diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak sekalian, ini penting. Dengan begini kita mengerti bahwasanya pekerjaan pelayanan itu, termasuk bagian kita pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, itu adalah bagian dari setiap kita, yaitu pekerja pelayanan. Nah, ini ada satu contoh memadamkan api. Kita bagaimana pemadam kebakaran bekerja untuk menyelamatkan nyawa. Ya, kita tahu ada kebakaran, jadi pemadam kebakaran akan bertindak cepat dan dia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi bisa, yang paling utama dalam pemadam kebakaran adalah nyawa. Saya pernah ngobrol waktu itu dengan seorang pemadam kebakaran, bagaimana dia bekerja, dan kemudian saya mendapati bahwasanya bagian mereka yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Wow. Oke, bukan masalah gedung yang terbakar, itu juga penting. Tetapi yang utama, jadi kalau mereka kebakaran, di dalam ada orang, nggak ada berapa, itu menjadi tujuan mereka dulu. Setelah itu, ya tentu tujuan yang berikutnya juga memadamkan api dan menyelamatkan bangunan dan aset-aset yang lain. Tetapi yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Nah, kemudian kalau bagian kita, bagaimana kita menyelamatkan nyawa, kalau ini perumpamannya tentang pemadam kebakaran, menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Dengan demikian, kita menyelamatkan nyawa, bagian yang penting. Jadi tentang pekerjaan pelayanan dari pandangan Alkitab ini, bagaimana karunia-karunia itu dipakai oleh kita pergunakan untuk menyelamatkan atau menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat tentang pandangan Alkitab tentang pekerjaan, diringkas menjadi tiga bagian ya. Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani, semua orang percaya diselamatkan, bagian yang pertama, kemudian diperlengkapi, dan kemudian bagian ketiga, semua orang percaya diutus untuk melayani. Nah, inilah pandangan Alkitab tentang pekerjaan pelayanan. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu pekerjaan pelayanan seluruh umat. Ini pandangan strategis, yaitu tentang pekerjaan pelayanan. Ini ada satu survei yang sudah dilakukan, sekalian, ya, survei Gallup, cuma saya tidak memeriksa ini tahun berapa, tapi setidaknya ada satu data yang bisa kita lihat ya. 10% ini berapa banyak hamba Tuhan yang menganggur di kerajaan Allah. 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. Kemudian 50% anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Kemudian 40% sisanya anggota gereja yang tidak tertarik melayani, tetapi tidak pernah diminta dan tidak tahu bagaimana. Nah, kita lihat kalau bagian ini ada angka yang kalau kita ngomong memprihatinkan, ya memprihatinkan ya. Karena hanya 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. Ada 50% ini tidak tertarik. Kemudian yang 40% tidak tertarik tapi tidak pernah diminta, tidak tahu bagaimana. Jadi kalau kita lihat bagian ini 40% jadi PR kita semua. Nah, syukur-syukur 50% ini bagaimana membuat mereka tertarik untuk melayani. Nah, gereja kita sedang bergerak, Bapak sekalian. Ya, kita akan membaik, kita punya nilai-nilai itu membaik. Kita mengerjakan terus itu setidaknya sampai dengan tahun 2029 itu akan menjadi program kita ke depan, membaik menjadi nilai-nilai kita. Kita akan menggerakkan semuanya, dan sekarang kalau Bapak Ibu bisa melihat bagaimana anak-anak youth sudah mulai unjuk gigi gitu ya. Mereka sudah mulai menampakkan bagaimana mereka melayani, termasuk sekarang mereka dipercaya menjadi panitia Natal. Itulah satu keaktifan daripada youth. Mungkin pertama dipaksa, iya,
Tapi setidaknya kalau mereka tidak mau pun juga nggak bisa, bukan? Tapi dengan mereka ditunjuk, mereka merasa, oh ya saya bisa melakukan bagian ini. Nah inilah cara kita mengaktifkan dan membuat mereka itu tertarik dengan melayani. Saya pikir semakin banyak yang melayani tentu akan baik, tapi bukan berarti akan semakin kacau, tidak. Tetapi kalau kita melayani dengan karunia kita, tentu kita akan melayani dengan sukacita. Nah, ini pandangan strategis. Nah, ini kan kalau kita lihat gambar ini kan gambar yang lucu ya, sekalian ya. Rodanya itu kotak gitu kan. Roda yang dipakainya itu kotak kayu. Nariknya berat sekali. Justru roda yang bulat itu, yang bundar seharusnya dipasang, malah dibuat untuk menarik. Ini satu gambaran yang lucu kalau kita lihat. Tapi ini sangat mungkin bisa terjadi kalau ini dalam konteks gereja, di gereja kita. Seharusnya orang-orang yang bisa melayani itu tidak berminat melayani, tapi orang-orang yang memang bukan bidangnya, yang menarik matanya, berat sekali jalannya. Waduh, ini kok gereja kok berat sekali. Nah, ada yang disfungsi atau salah fungsi. Harusnya roda itu memang untuk menarik supaya lebih ringan, nggak perlu didorong-dorong seperti itu. Kalau berat, tarik didorong, tapi pakailah sesuai dengan fungsinya, maka gereja itu akan berjalan dengan baik. Nah, kita lihat sekarang Napoleon Bonaparte, dia pernah melakukan bagian ini sambil menunjuk peta Tiongkok ya. Tiongkok itu kan sekarang disebut dengan Cina gitu ya. Di sana ada raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Ini Napoleon Bonaparte ya, sudah cukup lama dia mengatakan bagian ini. Memang dia sudah mengamati Cina ini satu negara raksasa, dan sekarang setelah Napoleon Bonaparte berlalu, sudah mati cukup lama, sekarang kita lihat memang benar bahwasanya Cina menjadi raksasa dunia, dan dia diramal jadi negara yang kuat di dunia gitu, selain daripada Amerika, dan mungkin nanti beberapa tahun ke depan Cina mungkin menjadi negara yang terkuat di dunia. Itu banyak pandangan ke sana gitu ya. Tapi setidaknya waktu lampau pun Napoleon Bonaparte sudah mengatakan demikian. Ini potensi pada negara Tiongkok itu luar biasa. Nah, gereja Tuhan adalah raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Wow, ini saya pikir kata yang sangat baik, kalimat yang sangat baik untuk kita perhatikan. Kalau kita mengatakan gereja Tuhan adalah raksasa yang sedang tidur, nah, tugas kita adalah bagaimana membangunkan gereja yang tidur ini, Bapak sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa begitu ya. Nah, kita kalau dikatakan sekarang sulit semua, iya. Lagi pandemi kita sudah kangen-kangen ke gereja, tetapi kita belum bisa ke gereja. Sementara kita masih online semua. Tapi ada hal yang lain yang bisa kita dapati ketika gereja ini dianggap kita di rumah aja, kita menjadi gereja semua, ternyata malah kita bisa membuat satu acara dan acara yang lain, dan kita bisa lakukan semuanya. Kemarin dari hasil survei yang hasil pengamatan, hasil yang coba dilihat oleh PWC ya, justru dengan cara online seperti ini lebih banyak yang ikut loh sekalian daripada acara yang dulu waktu di gereja. Nah, ini kan punya satu terobosan baru. Artinya, sungguhnya dengan cara yang seperti ini lebih banyak yang ikut. Nah, inilah salah satu gereja yang tidur. Kalau kita mengatakan tidur, belum menemukan caranya. Dan sekarang, saatnya lah. Kalau kita dalam konteks GKMP Pengharapan, ayo kita sama-sama bangun. Bukan sekarang kita itu masih tidur, tapi setidaknya kita udah mulai dibangunkan. Kalau bahasa Jawanya itu hayub-hayuban, bahasa Indonesianya apa ya? Hayub-hayuban ya, lucu ya bahasa Jawa ya. Nah, kita lagi bangun tidur, lagi antara sadar dan tidak sadar gitu. Nah, kita sedang, ayo kita siap-siap untuk berjalan cepat, dan kemudian kita akan berlari ya. Pandangan strategis, sekali lagi ini masih pandangan strategis tentang pekerjaan pelayanan. Gambaran apa yang seharusnya terlintas dalam pikiran kita jika membayangkan tentang seorang hamba Tuhan? Orang-orang percaya melayani jemaat Kristus, yaitu pendeta, pastor, penginjil, dan lain-lain. Orang-orang percaya yang melayani Kristus di dunia, pengusaha, ilmuwan, politikus, dan lain-lain. Dan disebutkan
saudara sendiri. Jadi kita semua. Ini kalau kita kan pandangan strategis. Jadi siapa pekerja pelayanan? Ya semua ya kita semua, yaitu pandangan hamba Tuhan itu kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan semua. Kalau saya katakan sebagai pendeta ya karena saya pelayanannya, pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi siapapun kita yang menjadi pengusaha, ilmuwan, politikus, siapapun semua kita adalah hamba Tuhan. Peran dan tugas pendeta atau pastor memperlengkapi seluruh umat untuk melayani. Ini bagian, termasuk bagian PWC ini bagian daripada saya. Tapi sekali lagi ini bukan dimonopoli oleh pendeta untuk pastor, kan tadi firman Tuhan berkata bukan hanya para nabi, para rasul, tapi juga para pengajar, itu untuk memperlengkapi. Kemudian peran dan tugas jemaat melakukan pekerjaan pelayanan di dunia dan membangun tubuh Kristus. Kemudian ini peran dan tugas seminari. Seminari itu tempat untuk mendidik hamba-hamba Tuhan. Jadi mempersiapkan seseorang untuk menjadi memperlengkap seluruh umat menjadi hamba Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini 3 bagian, satu tentang yang disebut pendeta, kemudian jemaat, dan juga untuk seminari punya peran dan tugas masing-masing. Nah, kita di mana? Kita kalau GKMI Pengharapan kan tidak ada seminari, jadi 2 bagian ini yang kita kerjakan, tapi seminari juga memberikan bagiannya. Inilah pandangan strategis. Kemudian jemaat yang baik, orang yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Orang yang bertumbuh dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Orang yang mengenali panggilan pelayanan khasnya dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Jadi ini coba diformulasi oleh Cambium di jemaat yang baik ini 3 bagian ini. Saya pikir ini bagus juga. Nah ini Elton Trueblood ya, dalam bukunya Your Other Vocation, yang mengatakan demikian, jika reformasi yang pertama, ini reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, telah mengembalikan firman Allah kepada umat Allah, kita sekarang memerlukan reformasi kedua untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat. Kalau yang dulu firman Allah kepada umat, sekarang pekerjaan Allah kepada umat Allah. Jadi pemikiran daripada Elton ini memperlengkapi kita bahwasanya inilah reformasi kedua. Jadi mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Sesuatu yang baik bagi kita. Inilah pandangan strategis Bapak sekalian. Nah sekarang kita akan lihat ini yang terakhir, yaitu bagaimana menjadi pekerja pelayanan. Ada 3 bagian, yaitu doa, dana, dan daya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu pelantikan majelis, saya kan berpesan secara khusus kepada Ibu Priscilla, Penatua Priscilla. Saya dulu mendengar khotbah dari papinya Ibu Priscilla ya, doa, dana, dan daya, dan itu saya ingat-ingat terus sampai ngapalnya gampang 3D gitu ya. Nah, ini juga sekarang diperjelas lagi. Kita akan lihat satu-satu, doa apa, dana apa, dan daya itu apa gitu ya. Doa, mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Matius 9 ayat 37 dan sampai 38. Silakan seorang membaca bagian ini. Saya baca ya, Pak. Silakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Iya, terima kasih Bu Priscilla ya, saya suaranya hafal gitu. Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan bahwasanya doa ini satu bagian yang penting gitu ya. Mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Jadi mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi kita mendoakan. Ini ada kebutuhan tentang tuaian ini berbicara tentang bagaimana kita menjadikan seluruh bangsa ini, seluruh dunia ini mengenal Kristus. Kita perlu mendoakan. Ada banyak lembaga misi dan kita juga mengenal dekat dengan kita. Saya tidak sebutkan satu persatu gitu ya, tetapi kita pun juga punya PIPK gitu ya.
Gereja itu bagian di mana bukan hanya sebuah lembaga, tapi kita juga mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Itu penting, Bapak sekalian. Nah, kemudian apakah kita berdoa bagi para pekerja? Sejauh mana doa bagi para pekerja mengisi hidup kita? Kalau kita mengikuti Gema dan Perdati yang tiap-tiap hari Bapak Ibu baca, kita sudah mendoakan untuk PIPKA semua, gitu ya. Seluruh PIPKA yang ada dan pos-pos yang ada itu sudah kita doakan semua tiap-tiap hari secara bergantian. Dan sekarang kita juga mendoakan GKI beserta cabangnya dan posnya dan perintisannya yang terdaftar di Sinode GKI, kita doakan tiap-tiap hari. Nah, inilah satu dorongan bagi kita untuk kita serius berdoa untuk bagaimana kita menjadi pekerja pelayanan. Ini kan bagaimana kita menjadi pekerja dalam doa, gitu. Kita doakan dan menjadi satu bagian yang hidup dalam kehidupan kita supaya kita terus doa jadi satu hal yang penting bagian yang kita hidupi. Kemudian kita bisa melihat lagi dua hal terjadi jika kita berdoa bagi pekerja. Yang pertama, Tuhan mengangkat orang-orang menjadi pekerja bagi tuayannya. Kemudian yang kedua, Tuhan menggerakkan hati kita menjadi pekerja tuayannya. Nah, ini kita akan terus doakan Bapak sekalian. Jadi kita perlu berdoa. Pentingnya kita berdoa, kita sudah diingatkan bagaimana menjadi pekerja pelayanan. Kemudian yang kedua, dana, yaitu memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 14, silakan seorang membaca. Baik, saya bacakan, Pak. Silakan Pak Thomas. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Ya, terima kasih Pak Thomas. Nah, Bapak sekalian perhatikan ayat ini bahwasannya kalau kita berlebihan, kalau kita punya kelebihan, punya kita itu bisa mencukupkan kekurangan orang yang ya memang kurang gitu ya. Nah, jadi agar kelebihan kita itu bisa mencukupkan kekurangan yang lain. Dan inilah kita memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. Kita semua dipanggil untuk yang kita punya. Kalau kita punya penghasilan, artinya kita semua terpanggil atau dipanggil untuk mencukupkan kekurangan daripada mereka. Nah, inilah kemudian yang ketiga, yang terakhir itu daya. Daya ini menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Jadi bagaimana menjadi pekerja pelayanan yang harus ada daya. Maka bagian penting kalau tentang majelis, yaitu ya kita bersyukur kita punya 8 orang majelis. Nah, itulah menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Tapi itu khusus dalam konteks majelis. Tapi bagian-bagian juga menyerahkan diri di bagian masing-masing yang lain yang Tuhan sesuaikan karunia-Nya. Tapi prinsip adalah menyerahkan diri, bukan melarikan diri. Ya. Yohanes 12 ayat 24 ayat 25 saya akan baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak sekalian, penting kita sadari ketika kita menyerahkan diri, itu akan terus berbuah dan berbuah. Maka ini masuk, salah satunya masuk ke dalam serial berbuah. Karena kita ingin bahwasanya setiap pelayanan kita itu menghasilkan buah dan terus berbuah. Jerry White, kita membuat komitmen lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sedikit banyak hal ini seperti menandatangani selembar belangko cek lalu mempersilakan Allah menuliskan jumlahnya. Dapat saja itu menjadi suatu petualangan yang menggentarkan, tapi Allah tidak akan pernah menuntut lebih daripada yang dapat kita berikan. Ini satu kalimat yang bagus ya, Bapak sekalian, dari komitmen kita menyerahkan kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini kemudian Jim Elliot, bukanlah bodoh seorang yang melepaskan sesuatu yang tak dapat dipertahankan untuk merubah sesuatu yang tak dapat direbut padanya. Kita berpikir ketika kita punya doa, daya, dan dana, dan kita berikan, ini untuk saya saja. Tapi Jim Elliot mengatakan kalau kita bisa melepaskannya, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa direbut pada kita, oh itu kita bukan orang bodoh. Kita memberi pekerjaan, kita mendukung pelayanan gereja itu kita bukan orang bodoh, tapi kita mendapat sesuatu yang kekal di surga.
Nah, sekali lagi ada doa, mendoakan kebutuhan pekerja ladang Tuhan, dana memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan, dan daya menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Nah, Efesus 2:10 sebagai penutup, sekali lagi saya akan membaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita sudah menyelesaikan satu bab bagian ini. Waktu masih 13 menit. Kalau mau diskusi, silahkan saya waktu kembalikan kepada Pak Anton. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi. Satu deskripsi yang sangat jelas sekali ya, bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk melayani karena kita sudah dilayani oleh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sunyi senyap ya kayaknya. Belum Natalan loh ini. Silakan, ruang terbuka untuk Bapak Ibu semua menanyakan hal-hal yang ingin diterangkan lebih jauh lagi. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan secara praktis, Pak. Kalau misalnya seseorang sebagai pekerja, apa sih yang harus dilakukan? Apakah harus berdiri di depan kantor, kemudian teriak-teriak begitu, atau bagaimana, Pak? Mungkin tadi perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Anton. Ini saya menjawab pertanyaan Pak Anton. Jadi, ya Bapak sekalian, apapun yang kita kerjakan, kalau itu memang kerjaan itu diarahkan, ditujukan pada Tuhan, kita sudah menjadi pekerja pelayanan. Sangat simpel, apapun itu. Misalnya saya mengatakan kalau ini bukan urusan gereja ya, kita di luar, kita memberikan pada seorang gitu ya. Orang itu kelaparan gitu ya, tahu kita berikan makanan, kita sudah menjadi pekerja pelayanan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, kita sudah melakukannya. Jadi apapun yang kita kerjakan. Ya, saya menjawabnya seperti itu Pak Andra. Terima kasih Pak Edi. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi bukan orang yang berteriak-teriak di pasar gitu Pak ya, atau di pinggir jalan, atau juga di depan kantor gitu ya, memakai apa ya, toa ataupun apa ya, sirene dan lain sebagainya, tetapi kita lakukan dengan perkataan kita ya, dengan buah yang terlihat gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih ada yang ingin menanyakan mungkin dari perspektif masing-masing kegiatan kita ya. Karena kadangkala kan kita menilai seseorang itu dari khotbah-khotbahnya mungkin gitu. Tadi kan Pak Edi cerita tentang yang kita anggap sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu hanya orang yang ada di mimbar gitu. Padahal kita kan seringkali dinilai orang lain gitu. Dari pemikiran kita, dari perkataan kita, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan-rekan gitu ya. Mungkin kita tidak perlu ngomong aja orang udah tahu. Wah, Anda ini murid Kristus. Nah, apakah kita sudah menjelaskan melalui demikian? Nah, silakan Bapak Ibu, masih cukup waktu untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Atau sudah mengantuk semuanya? Karena malam. Mau sharing juga boleh dari pengalaman apa? Ya, silakan. Kayaknya Bu Sinta pengen ngomong ini. Iya Pak, makasih Pak. Mau nanya, sepertinya ada dua pendapat ya Pak. Ketika kita melakukan satu kebaikan,
tanpa menyebut nama Yesus, apakah itu juga bisa disebut pelayanan atau menjadi saksi gitu? Ada yang bilang kalau kita berbuat baik saja tetapi tidak menceritakan tentang Yesus, yaitu itu hanya berbuat baik, tapi itu bukan menyaksikan, istilahnya memberitakan Injil sukacita gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita juga harus saksikan Kristus gitu. Tapi ada juga yang seperti tadi juga dikatakan bahwa apapun juga yang kita lakukan tanpa kita mengatakan apapun itu kita sudah menjadi saksi Kristus. Jadi yang mana yang benar, Pak? Karena kadang perbuatan baik itu bisa juga tidak dilandasi karena ingin melayani Tuhan atau ingin menyaksikan kebaikan Kristus, tetapi itu sudah menjadi semacam kebiasaan baik yang memang ditanamkan, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu gitu. Jadi seperti budaya saja gitu. Jadi yang mana Pak yang betul? Ya, silakan Pak Edi. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang nanti bisa dibantu jawab juga. Tapi kalau saya boleh menjawab, saya seperti ini, Bu. Saya setuju, tapi nggak semua. Juga semua. Jadi kalau kita memberikan, apakah kita harus mengatakan tentang Kristus gitu kan? Pertanyaan kan di situ. Buat saya kalau beri aja. Karena kalau semua harus tentang kita ngomong ini pemberian terus kita ngomong Kristus, kita juga dinilai. Oh, pemberian dari Kristus cuma segitu ya. Ada orang yang baik yang melebihi daripada itu gitu kan. Jadi problem buat kita juga gitu kan. Jadi bumerang kan. Oh, jadi kalau Kristus memberi itu seperti ini nilainya, tapi ada orang yang baik yang lebih menilai lebih tinggi lagi. Ini jadi bumerang buat kita. Jadi lebih baik memang kita berikan, tidak ada masalah. Kita beri kalau kita beri kesempatan ini karena Tuhan atau waktu yang tepat kita bisa sampaikan. Jadi saya setuju, tetapi enggak semua begitu ya. Tidak harus, maksudnya tidak harus mengatakan ini tentang Tuhan, enggak. Saya lebih setuju orang itu kenal atau tidak, tapi ketika kita memberikan seperti itu, orang kan mengerti, oh ini siapa ya? Ini kan Pak Anton yang cerita sendiri, saya hanya mengingat yang disampaikan Pak Anton. Pak Anton dikenal sama teman-temannya itu pendeta loh, nggak usah ngomong. Itu kan bagus gitu ya. Jadi kita memberi tidak memberi, artinya yang penting justru kepada kita sendiri. Apa yang menjadi teladan kita, di belakang kita, menjadi bagian kita, orang melihat kita itu apa seperti itu. Nah, saya di Pengharapan pun juga mengingatkan ketika kita kan juga berbagi nasi bungkus gitu kan. Tapi sengaja saya nggak mau fotoin mereka gitu ya, nggak mau fotoin mereka. Kenapa? Nasi bungkus itu kan nggak terlalu mahal, sampai nasi bungkus ya ada mahal, tapi kita memberikan tidak terlalu mahal, bisa 15.000, 20.000 atau berapapun gitu kita bisa memberikan. Nah, apakah ini dari Tuhan Yesus gitu ya? Orang ngomong wah yang dari Tuhan Yesus lebih mahal ada loh, nah, itu kan repot lagi. Jadi kalau memang waktunya tepat, beritakan pada mereka. Dan sekarang kalau kita ngomong ini tentang Yesus jadi sensitif lagi gitu kan. Ini isu-isu ini kan lagi sensitif nih di Sulawesi Tengah, ini lagi ribut juga ya. Kemudian di Jawa Timur Kapoldanya karena Jawa Timur juga katanya ditolak juga. Ini jadi sensitif. Jadi memberitakan tentang Tuhan itu kalau menurut saya lebih baik tentang diri kita dulu. Ya. Apakah ini menjawab, Bu? Tapi kalau ada teman-teman yang lain mau sharing silakan juga gitu ya. Karena ini kan nggak ada benar salahnya gitu, kita kan sharing. Gitu. Mau Pak, mau ikut jawab Pak. Ya silakan Pak Leo. Menurut saya kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya ini masalah hikmat dan niat ya. Yang penting itu adalah niat kita. Niat kita itu tidak perlu kita sampaikan ke orang lain karena niat kita yang menilai bukan orang lain gitu. Menurut saya niat kita itu yang menilai ya Tuhan kita sendiri gitu ya. Justru kalau kita bicara dengan sesama itu ya hikmat tadi yang kita mainkan ya. Apakah ini sesuatu yang tepat untuk kita? Ya tadi harus menyebut nama Yesus atau enggak gitu ya. Menurut saya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya menyebut nama Yesus atau enggak, apa yang ada di hati saya itu Tuhan tahu gitu.
Dan menurut saya tidak ada yang mustahil buat dia gitu. Dia pasti bisa bekerja dari benih yang tidak terlihat gitu loh. Ya justru kita harus berhikmat, jangan sampai apa yang kita lakukan justru dampaknya nggak membawa kebaikan ya, malah dampaknya jadi menuai badai gitu loh. Menurut saya nggak harus selalu kita menyebut nama Yesus. Kalau bisa ya kenapa enggak? Karena itu pasti lebih baik gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya lebih baik kita menyampaikan atau mewartakan Yesus ya. Karena memang Matius 28 tadi kan menginginkan kita atau itu adalah amanat agung gitu ya. Jadi kita memang diminta untuk ya menjadikan orang jadi muridnya Yesus gitu. Dan menurut saya peran kita itu sebenarnya kan menyampaikan kabar baik itu. Orang menjadi bertobat itu buah dari Roh Kudus gitu, bukan karena kita gitu ya. Dan kadang-kadang belum tentu gara-gara apa yang kita lakukan itu orang bertobat gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu pada saatnya, pada saat itu memang kita bisa lakukan, nanti ada orang lain lagi yang melakukan dan mungkin ada orang lain lagi yang melakukan gitu, yang bisa akhirnya membuat seseorang itu bertobat ya karena sigma dari perbuatan baik dari orang-orang yang memang tulus gitu ya. Niatnya itu mau menjadi alatnya Tuhan itu gitu. Yang akan membuat dia bertobat itu pada saatnya adalah Roh Kudus itu sendiri yang akan membukakan dia gitu. Kita hanya mengerjakan jalan kita. Kalau menurut saya begitu, Pak. Iya, bagus Pak Theo. Tadi kalau katakan orang bertobat memang bagian Roh Kudus, dan bagian kita tuh pelajaran Kandium juga ada. Apakah kita menjadi rantai terakhir gitu? Tapi sebenarnya rantai terakhir itu bukan harus yang terakhir, tapi apakah kita jadi rantai terakhir? Kalau kita memang posisi kita rantai terakhir ya, memang kita diberikan waktu yang khusus untuk membawa orang itu pada Tuhan, tapi tidak selalu kita menjadi rantai yang terakhir. Ini memperlengkapi. Terima kasih Pak Theo. Ya, dari diskusi yang terakhir ini merupakan penutup dari kegiatan kita jika tidak ada pertanyaan yang lain, dan diharapkan kita berbuah melalui keberadaan kita dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi itu, dengan dana kalau kita punya dana, dengan daya, demikian pula dengan doa-doa kita yang kita sampaikan setiap waktu kepada Tuhan. Dan untuk menutup kegiatan kita minta Ibu Lidiatin ya, tutup dalam doa. Silakan Ibu Lidiatin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan untuk pembinaan jemaat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk pertama kali kami mengadakan di pembinaan jemaat ini pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk malam ini supaya kami dapat beristirahat dan kami dapat besok paginya dapat kami berjumpa kembali untuk kebaktian pada hari Minggunya, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Pak Edi yang telah menyampaikan akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.